menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi wasallam adalah seorang rasul Allah yang pertama dan keturunan Nabi Adam yang kesembilan dan anaknya Nabi Syed dan merupakan cicit Nabi Idris alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi wasallam mendapatkan gelar ulul azmi karena keteguhannya terhadap menyiarkan agama Allah selama 950 tahun dan hanya sedikit sekali yang mau mengikuti agama Allah. Kaum Nabi Nuh bernama kaum Rasid yang berdendam dan selalu menghujat Nabi Nuh alaihi wasallam. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam tak lebih dari 80 orang saja dan istrinya serta anaknya pun tidak mau mengikuti keimanan dan keyakinan yang dianut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal yang besar karena Allah akan menurunkan azab berupa banjir bandang yang sangat dahsyat dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memasuki kapal. Air hujan terus turun dengan lebat, mata air pun keluar dengan derasnya, disertai tiupan angin yang amat dahsyat. Gelombang tak mengenal ampun. Air menyembur dan saling bertemu dengan mata air yang datang dari celah-celah bumi dari segala penjuru. Setelah penduduk bumi ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala, tiada satupun yang tertinggal di atas bumi ini kecuali yang beriman yang menumpang kapal bersama Nabi Nuh alaihi wasallam. Maka kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Al-Jud, yaitu sebuah gunung yang besar yang ada di dekat sungai Tigris di Baghdad, Irak. Di saat kapal Nuh alaihi wasallam berlabuh dan para anak kapal keluar dan turun dengan selamat sentosa. Di saat itu tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Nuh dan jamaahnya pun melakukan puasa sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita umat Islam disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Nuh berapa tadi umurnya? 950 tahun. Konon Nabi Nuh itu beliau menjadi nabi ketika umur 350 tahun. Jadi Nabi Nuh berdakwah itu kurang lebih 600 sampai 700 tahun. Jadi di antara umur nabi yang panjang ya diantaranya memang Nabi Nuh. Nabi Ibrahim juga panjang juga. Nabi Nuh itu dari 700 tahun berdakwah itu cuma dapat 80 pengikut. Dalam riwayat lain cuma 70 pengikut, bayangin. Jadi muridnya itu cuma 80 selama 800 tahun berdakwah, bayangin. Berarti berapa tuh kalau dibagi? 10 tahun dapat 1. Benar ya? 10 kali 80 berapa ya? 800 kan? Benar ya? Jadi Nabi Nuh 10 tahun dakwah baru dapat 1. Bayangin. Setiap 10 tahun 1, 10 tahun 1. Ustaz mendingan ya kan, banyak muridnya banyak. Nabi Muhammad lebih banyak lagi sampai sekarang ya kan. Nah, jadi salah satu ujian kepada Nabi Nuh itu. Nah, waktu banjirnya Nabi Nuh, ya, waktu zaman Nabi Nuh itu ketika banjir itu banjirnya selama 40 hari 40 malam. Dan yang keluar itu bukan cuma dari hujan doang, tapi dari tanah juga. Jadi dari atas keluar air hujan, dari bawah juga keluar air.
Dan yang keluar itu bukan air berwarna bening, bukan, tapi airnya berwarna merah darah. Iya. Sampai-sampai sepertiga bumi saat itu penuh dengan air. Makanya konon mulai adanya lautan itu pas ada zaman Nabi Nuh. Jadi sebelumnya waktu zaman Nabi Adam itu belum ada laut. Ya adanya sungai-sungai aja. Nah, mulai adanya laut itu adalah pas di zaman Nabi Nuh. Makanya dibikin banjir gede, akhirnya sepertiga dunia ini menjadi lautan semua. Sepertiga bumi kita ini menjadi lautan. Bahkan sekarang lebih gede lagi. Ya sepertiganya cuma sisa daratan. Jadi sekarang itu daratan itu cuma sepertiga. Jadi 2/3 bumi itu dari zaman Nabi Nuh itu memang sudah terisi dengan laut. Makanya kenapa di kutub utara esnya mulai mencair kan? Nah karena kepanasan kan. Pernah dengar gak tuh berita tuh yang batu es yang gede tuh? Ini iklan. Nah jadi kalau yang di kutub utara, di kutub selatan itu mencair, wah itu banjir. Karena itu sisaan dari zaman Nabi Nuh zaman dulu. Nabi Nuh itu anaknya durhaka, si Kan'an ya. Terus istrinya juga durhaka. Tapi konon istrinya ini istri tiri. Kan'an juga bukan anak kandung tapi anak tiri. Anak kandungnya itu yang kemudian ikut sama Nabi Nuh. Jadi ada anaknya Nabi Nuh yang ikut juga, yang berlayar ya, kemudian diturunkan, ada yang ditaruh di Asia, ada yang ditaruh di Eropa, ada yang ditaruh di Indonesia misalnya gitu. Jadi macam-macam. Nanti kapan-kapan bisa ceritain. Nah dari situlah kemudian mereka beranak akhirnya jadi banyak. Makanya kalau teori zaman dulu kan binatang purba ya. Nah binatang purba itu konon sebetulnya bukan binatang purba tapi binatang yang memang ya jadul. Nah akhirnya mereka banyak yang mati ketika banjir di zaman Nabi Nuh. Dulu ada yang kayak gajah tuh, apa itu mamut, tahu nggak mamut? Yang banyak. Nah itu matinya pas zaman Nabi Nuh. Jadi pokoknya binatang-binatang yang dulu-dulu itu, nah itu kebanyakan matinya pas di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena nggak keangkut, nggak bisa keangkut sama perahu. Karena di perahu itu cuma disuruh sama Nabi Nuh hewan yang satu pasang aja. Jadi burung satu pasang, kambing satu pasang, iya, guguk satu pasang, meong satu pasang. Jadi semuanya satu pasang semua. Makanya ya akhirnya kemudian jumlah hewan berkurang. Pas zaman Nabi Nuh kemudian berkurang sampai sekarang. Ini nggak terlalu banyak seperti dulu lagi.